Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT tahun 2025 di bagian pengetahuan kuantitatif. Oke, ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang menonton ini bukan spoiler, tapi ini prediksi aja, gitu ya. Dan ini sebenarnya dilihat dari website yang aku temukan di Google, gitu ya. Jadi jangan dijadikan cuma ini aja yang dipelajari, gitu ya. Tapi teman-teman bisa eksplor ke tempat lain ya, supaya memperbanyak latihan juga. Oke, kita langsung ke soalnya. Suatu SMA terdiri dari 6 kelas dengan masing-masing terdiri dari 15 siswa dan 15 siswi. Jika dari setiap kelas dipilih satu, katanya dipilih satu ya, satu orang untuk menjadi pengurus OSIS, maka peluang 4 orang siswa, ada siswa ya, 4 orang siswa menjadi pengurus OSIS adalah, oke, karena yang ditanya di sini adalah peluang, ingat ya, kalau rumus peluang itu selalu N dibagi S ya, dimana N itu adalah jumlah kejadian yaitu jumlah yang ditanyakan pada soal ya, dan S itu adalah jumlah seluruh kejadian gitu ya yang terjadi pada soal. Oke. Apa yang dimaksud dengan jumlah kejadian dan seluruh kejadian? Gini ya. Pada soal ini kejadian 4 orang siswa menjadi pengurus OSIS itu berapa? Kan tadi ya, dalam ini kan satu kelas nih, ada 6 kelas. Ini kelas A misalkan ya, ini kelas A. Ada 30 orang, yaitu 15 siswa. Siswa itu laki-laki ya. Siswa laki-laki, siswi perempuan. Begitupun B ada 30 orang, sama semua ya. C 30, D juga 30, E juga 30, F juga 30. Ini ada 6 ya. Nah, katanya dipilih nih satu orang yang lolos. Ini kita nggak tahu nih, dia siswa laki-laki atau siswi gitu ya. Pokoknya random aja gitu ya. Karena dari 30 orang ini kita pilih satu orang aja. Kita nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Begitupun sama dengan ini, satu orang. Oke. Karena di sini cuman ada siswa dan siswi saja, berarti kan ada 2 jenis kelamin kan. Berarti kita bisa mengkelompokkan setiap kelas itu menjadi 2 kotak ya, yang menandakan dia itu siswa atau laki-laki ataupun siswi ataupun perempuan ya. Ini untuk kelas A, kotak pertama. Untuk kotak kedua untuk kelas B, kotak ketiga untuk kelas C. Ini kita pakai ini ya teman-teman, kita pakai kaidah pencacahan ya, kaidah perkalian ya. Ini udah 4, sekarang bagian ke-5 dan yang terakhir ke-6 gitu ya. Kita kelompokkan 15 siswa kan itu berarti kan rata kan, laki-laki semua, begitupun 15 siswi. Jadi kita kelompokkan 15 siswa ini menjadi satu orang, bukan satu orang, satu gender aja gitu ya. Kita kelompokkan menjadi siswa atau laki-laki gitu ya. Oke, supaya nggak terlalu ini ya, mending siswa aja. Ya siswa aja. Oke, siswa aja. Berarti ini pun sama ya, siswa yang kiri, yang kanannya siswi ya. Oke, habis itu apa? Habis itu, kalau teman-teman misalkan
disuruh memilih, ini kan ada 15 siswa kan, dan 15 siswi ini. Sebentar. Bentar ya, ada yang error di... Sebentar. Oke. Rekamannya. Oke, nyala lagi ya. Nah, katanya di sini yang dipilih kan satu orang ya. Yang dipilih itu satu orang. Dari dua gender ini yang dipilih satu orang. Gitu ya. Berarti kan pilihannya cuma ada dua kan. Dia siswa, kalau enggak siswi. Gitu ya. Maka kita di sini tuliskan 2. Kenapa? Karena yang dipilih itu cuman ada 2 gender aja, laki-laki atau perempuan. Begitupun di kelas-kelas lain ya, ini juga sama, ini 2, ini 2, ini 2. 2 ini itu adalah siswa dan siswi yang dipilih, karena kan satu kelasnya, di kelas A, satu kelasnya cuma satu orang. Jadi ini 2 ini antara siswa atau siswi yang dipilih gitu ya. Nanti yang dipilih satu tetap. Ini juga 2, ini juga 2. Oke. Sekarang selanjutnya adalah dengan menggunakan kaidah perkalian ya. Banyaknya seluruh kejadian ya. Jadi misalkan yang terpilih di sini itu siswa, ya. Berarti kan satu kejadian. Yang di sini siswa juga satu kejadian gitu ya. Nah, karena dengan menggunakan kaidah perkalian itu lebih mudah, teman-teman ya. Tinggal mengkalikan aja seluruh kejadian yang ada pada setiap kelas. Karena yang dipilih cuma satu orang di antara 2 gender ini ya. Berarti nanti kita punya S-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 6 ya. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 6. Karena di sini 2-nya ada 6 ya. Oke, ini sama dengan berapa ya? 2 pangkat 5 kan 32, 64 ya. Nah, berarti dapat nih S-nya 64. Nah, sekarang jumlah kejadian spesifik ya. Jumlah kejadian spesifiknya yang diminta pada soal adalah 4 orang siswanya nih yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Katanya ya. Jadi yang diharapkan pada soal ini adalah 4 orang siswa yang menjadi OSIS. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa memilih kan dalam satu kelas ini itu ada 1 orang kan yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Total ke-6 kelas ini berarti ada 6 orang yang akan menjadi pengurus OSIS ya. 6 orang ya. Nah, 6 orang ini itu bisa random. Bisa jadi perempuan semua. Nah, makanya itu masuk ke seluruh kejadian ya. Bisa jadi ke 5 laki-laki 1 perempuan, bisa jadi ke 4 perempuan 2 laki-laki gitu ya. Jadi banyak gitu ya, makanya itu masuk ke seluruh kejadian. Tapi secara spesifik di sini katanya pengennya 4 orang siswa aja yang masuk ke pengurus OSIS. Kita nggak peduli ya dia dari mana ya si siswanya, dari kelas A, B atau sampai F gitu ya. 4 siswa 2 siswi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan kombinasi. Nah, ini teman-teman kalau belum paham tentang teori peluang atau
kaidah pencacahan, mungkin teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi ya. Itu ada link tentang dasar-dasar kaidah pencacahan ya, tentang kombinasi, kombinatorika gitu ya, kombinasi dan permutasi. Apa perbedaannya juga udah dibahas ya. Nah, karena yang dipilih kejadiannya adalah 4 siswa, berarti kita punya kombinasi dari 6 orang yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Kita pilih 4 siswa, bukan 4 siswa ya, 4 siswa yang menjadi pengurus OSIS. Ya, ini masuk ke N ya. Dapatlah 6 faktorial. Oke, ini rumusnya ya. Sebentar. Ini kurang luas. Jadi kalau kita punya C, N diambil K, itu kita akan dapat N faktorial dibagi N kurang K faktorial dikali K faktorial ya. Jadi pertama N-nya kita simpen di atas, terus nanti N-nya dikurang yang bawah, difaktorialin, terus dikali dengan K faktorial ya. Berarti di sini C62, yang 6-nya kan di atas ya, berarti 6 faktorial. Terus 6 dikurangi 4 kan 2 faktorial ya. Terus sisanya tinggal dikali 4 faktorial aja. Gitu ya. Ingat, jumlah yang di bawah itu harus sama dengan yang di atas. 2 tambah 4 kan 6 ya. Nah, berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial. Oke, faktorial itu adalah teman-teman bisa menggunakan sudut pandang menurun ya. Jadi kalau misalkan ada 3 faktorial, berarti kan sama aja dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sudut pandang menurun ya. Nah, berarti ini bisa kita gunakan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa ini nggak diuraikan? Karena nanti kita akan hilangkan dengan yang bawah ya. Ini 2 faktorial kali 4 faktorial. Coret, coret. Yang atasnya 6 kali 5 itu 30 dibagi 2 faktorial 2 kali 1 2 ya. Jadi 15. Dapat N-nya itu 15 dan S-nya adalah 64. Berarti peluangnya adalah N15 per S ya, 64. Jawabannya adalah 15 per 64 C ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.